Swastiastu, Om Awikenam Astu Namasidam, Om Swastiastu Tatastu Swaha, Om Anuradha Kerta Wiyanto Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Perkenalkan, nama saya Made Widi Utami dengan NIM 23010020100159, Program Studi Pendidikan Agama Hindu, Sekolah Tinggi Agama Hindu Batara Guru Kendari. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah guna untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Siwa Siddhanta. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang Siwa Siddhanta. Ada 2 poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, sejarah ajaran Siwa Siddhanta dan lontar-lontar yang memuat pengetahuan Siwa Siddhanta. Nah, Siwa Siddhanta adalah aliran filsafat dan keagamaan Hindu Siwa yang berasal dari India Selatan dan berkembang kuat di Nusantara, terutama di Bali. Ajaran ini menekankan pemujaan Dewa Siwa sebagai Tuhan yang Maha Tertinggi dengan tujuan untuk mencapai moksa atau kebebasan jiwa melalui bakti atau pengabdian dan penyatuan atma dengan Siwa. Nah, sekte Siwa Siddhanta dipimpin oleh Maharsi Agastya. Ajaran Siwa Siddhanta mempunyai ciri-ciri khas yang berbeda dengan sekte Siwa yang lainnya. Siddhanta artinya kesimpulan, sehingga Siwa Siddhanta artinya kesimpulan dari Siwaisme. Nah, kenapa dibuat kesimpulan ajaran Siwa? Karena Maharsi Agastya merasa sangat sulit untuk menyampaikan pemahaman kepada para pengikutnya tentang ajaran Siwa yang mencakup bidang yang sangat luas. Diibaratkan seperti mengenalkan binatang gajah kepada orang buta. Jika yang diraba kakinya, maka orang buta itu mengatakan gajah itu bentuknya seperti pohon kelapa. Nah, bila dilalainya, mereka mengatakan gajah itu seperti ular besar. Metode pengenalan yang tepat adalah membuat patung gajah kecil yang bisa diraba agar si buta dapat memahami anatomi gajah secara keseluruhan. Ajaran Siwa Siddhanta berasal dari tradisi pemuja Siwa di India Selatan, khususnya di daerah Tamil, Kerala, dan Karnataka. Ajaran ini mulai terbentuk sekitar abad ke-5 sampai ke abad ke-7 Masehi. Pada masa awal, ajarannya masih berupa mantra, pujian, dan ajaran lisan yang belum tersusun sebagai sebuah sistem filsafat. Perkembangan besar terjadi pada abad ke-6 hingga ke-9 Masehi ketika muncul para Nayanar, yaitu para suci pemuja Siwa di Tamil Nadu. Mereka menulis banyak himne suci seperti Tewaram dan Timurai yang menegaskan Siwa sebagai Tuhan tertinggi dan penuh kasih. Dari para Nayanar inilah tumbuh ajaran Bhakti atau pengabdian sebagai jalan penyatuan jiwa dengan Siwa. Dan ajaran Siwa tidak hanya berisi spiritual, tapi juga nilai etis dan spiritual. Memasuki abad ke-10 sampai abad ke-12 Masehi, beberapa sarjana Saiwa seperti Meykandar dan Agroasiva mulai menyusun ajaran ini menjadi sebuah sistem filsafat yang lengkap. Mereka merumuskan konsep utama yang dikenal dengan Pati, Pasu, dan Pasa. Pati adalah Siwa sebagai Tuhan yang mutlak, Pasu adalah jiwa manusia yang suci tetapi masih terikat, sedangkan Pasa adalah 3 ikatan yang membelenggu, yaitu membelenggu jiwa, yaitu kebodohan, karma, dan kekotoran batin. Inilah inti ajaran Siwa Siddhanta yang masih digunakan sampai sekarang. Ajaran ini kemudian menyebar ke Nusantara pada abad ke-10 hingga 14 Masehi melalui hubungan perdagangan dan peran para Brahmana. Di Bali dan di Jawa, teks-teks Saiwa disalin, diterjemahkan, dan disesuaikan dengan tradisi lokal. Pada masa Majapahit, pemujaan Siwa menjadi dasar sistem keagamaan Hindu di Nusantara. Ajaran Siwa Siddhanta di Bali banyak bersumber dari berbagai lontar yang memuat 3 aspek utama, yaitu tatwa, susila, dan acara. Dari sekian banyaknya lontar yang ada 8 diantaranya dianggap paling berpengaruh dan sering dipelajari, yaitu yang pertama lontar Siwa Tattwa.
Lontar ini merupakan salah satu teks paling penting dalam ajaran Siwa Siddhanta. Isinya menjelaskan hakikat Siwa sebagai Tuhan tertinggi, proses penciptaan alam semesta, serta hubungan antara Tuhan dan makhluk. Di dalamnya juga membahas konsep-konsep dasar seperti tatwa, sakti, dan perjalanan kesadaran. Kedua, Lontar Tatwa. Teks ini berisi ajaran filsafat tentang pengetahuan sejati atau jnana. Lontar ini menjelaskan bagaimana jiwa dapat mencapai kesadaran yang lebih tinggi dan mendekat kepada Siwa. Tato jnana juga sering dijadikan rujukan dalam mempelajari konsep pati, pasu, dan pasa. Dan yang ketiga, Lontar Waspati Tatwa. Lontar ini menekankan hubungan guru dan murid dalam memahami ilmu rohani. Isinya memuat ajaran tentang penciptaan alam, struktur tatwa, serta kedudukan Siwa sebagai sumber kesadaran. Waspati Tatwa menjadi salah satu pijakan utama dalam memahami teologi Hindu. Dan yang keempat, Lontar Buana Kosa. Teks ini membahas kosmologi atau struktur alam semesta menurut ajaran Siwa Siddhanta. Jelaskan tentang pembagian alam, serta konsep Buana Agung sebagai alam besar dan Buana Alit sebagai alam dalam diri manusia. Lontar ini sering digunakan untuk memahami hubungan manusia dengan alam dan perspektif tatwa. Kelima, Lontar Sangyang Maha Jnana. Lontar ini menguraikan ajaran rohani tingkat tinggi. Isinya meliputi proses pembersihan diri, peningkatan kesadaran, dan cara mencapai kebebasan jiwa. Teks ini menekankan aspek spiritual, kontemplasi, dan meditasi. Keenam, Lontar Siwa Purana atau Purwaning Siwa. Lontar ini berisi kisah-kisah ketuhanan yang menggambarkan kemuliaan Siwa, berbagai manifestasinya, serta sifat-sifat ilahi. Cerita-cerita di dalamnya memperkuat pemahaman tentang karakter dan peran Siwa dalam kosmos. Ketujuh, Lontar Kandapat. Walaupun dikenal sebagai ajaran tentang keseimbangan diri, dalam filosofisnya tetap merujuk pada Siwa Siddhanta. Lontar ini menjelaskan unsur-unsur dalam diri manusia yang berhubungan dengan energi sakti Siwa, sehingga menjadi bagian penting dalam pemahaman tatwa. Dan yang terakhir, Lontar Agastya Parwa. Teks ini bersih tentang dialog dan ajaran suci yang berhubungan dengan Siwa. Isinya meliputi pedoman etika, tata ritual, serta simbol-simbol suci dalam pemujaan Siwa. Lontar ini sering dijadikan pedoman dalam pelaksanaan upacara. Baik, sekian video saya tentang ajaran Siwa Siddhanta dan jenis-jenis lontar yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.